Quran dan hadis ilmu sumbernya. Umat Islam mempunyai sumber, dan sumber itu seperti air jernih. Ya, sekarang kita ini krisis air, di mana kalau kita memompa air di mana kita tinggal, setelah diselidiki di laboratorium, ya banyak kekurangannya, pH-nya ketinggian dan lain-lain, itu tidak sehat ya secara kesehatan. Maka diambillah sumber-sumber air dari Sukabumi dan lain-lain. Begitu dalam kehidupan. Maka dalam kehidupan berilmu, kita mengambil sumber-sumber yang asli, ya, dimana sumber-sumber itu dapat terpercaya, yaitu Al-Quran, Sunnah Nabi, ya, hadis-hadis, dan sirah, ya, dimana dijelaskan di sini sirah itu Ali bin Husain bin Ali bin Abu Talib, ya, yang dikenal dengan Zainal Abidin, mengatakan secara makna, kami mempelajari Ghazwah dan Saraya. Ghazwah itu peperangan, ya, yang Rasulullah ikut beserta di dalamnya, seperti perang Uhud, Badar dan lain-lain. Kedua, Saraya itu utusan, seperti Rasulullah mengutus Usama, Rasulullah nggak ikut. Itu Saraya, biasa kelompok kecil. Seperti kami, ya, kami mempelajari Ghazwah, Maghazi, Ghazwah atau Saraya, seperti kami mempelajari surat dalam Al-Quran. Artinya penting, surat dalam Al-Quran penting. Maka sirah Nabi, ya, itu penting seperti itu. Seperti adik-adik, anak-anak kita atau kita sendiri mempelajari surah, ya, begitu. Dan Az-Zuhri, seorang ahli hadis yang wafatnya dalam meriwayatkan hadis, ya, dikenal itu Az-Zuhri. Beliau menyatakan ilmu sirah, sirah Nabi, ya, bermanfaat dunia akhirat. Bukan dunia saja, bukan akhirat saja, dunia akhirat. Dan terbukti, ya, buku ini alhamdulillah disusun sedemikian rupa, ya, penulis berusaha menghindari hadis-hadis yang sangat dhaif dan maudhu. Sangat dhaif, ya, dhaif jiddan dan maudhu. Dhaif artinya lemah. Yang lemah-lemah sekali ditinggalkan oleh beliau, ya, oleh Al-Fadil Ustadz Dr. Firanda. Dan yang maudhu palsu, dan banyak itu bertebaran. Karena musuh-musuh Islam tidak pernah, ya, bahagia umat Islam mempelajari ilmu yang asli. Mereka berusaha menyisipkan yang palsu namanya, ya, perawinya nggak jelas. Seperti Syiah Rafidhah, dia mempunyai sanad sendiri. Ujung-ujungnya Imam 12, Isna Athar, Al-Imam, Imamiyah. Nah, ini nggak bisa kita pakai. Dan banyak menyudutkan para sahabat besar dan meninggikan hulu tentang Ali radhiyallahu anhu, Hasan, Husain dan lain-lain. Istri-istri Nabi dipilah-pilih. Khadijah netral, Aisyah dikutuk, bahkan laknatullah dan lain-lain. Zainab diangkat. Begitu. Yang enggak ilmiah sama sekali. Dan Imam Ibn Taimiyah dan Imam Asy-Syafi'i, tidaklah ada satu golongan yang paling banyak dustanya kecuali Rafidhah. Dan mereka nyusun juga, nyusun kitab juga, kisah Nabi. Hati-hati, ya, anak-anak kita harus dijauhkan dari kitab-kitab seperti itu. Baik, dalam memilah-milah hadis juga yang paling terkenal adalah beberapa perawi yang paling banyak, yaitu Abu Hurairah. Beliau orang miskin, tinggal di emperan masjid, bukan orang kaya, ya, tidak ada bekal dari orang tuanya, tapi setiap Nabi bersabda langsung dihafal. Kalau Amar menulis, kalau Abu Hurairah dihafal. Dengan bantuan doa Nabi, ya, dia mengeluhkan, ya Rasulullah, aku suka lupa, ya, maka Nabi doakan
jubahnya sejak itu tidak pernah lupa sama sekali. Ini Abu Hurairah. Ya. Dan juga yang kedua yang terbanyak adalah Aisyah radhiyallahu anha. Seorang yang bermulazamah hidupnya untuk mempelajari ilmu dari seorang guru, suami Nabi dan Rasul. Suaminya adalah suaminya Nabi Rasul, mendampingi 24 jam kalau lagi di gilirannya. Jadi maksimal sekali Aisyah. Oleh sebab itu hadis-hadis keluarga kebanyakan dari beliau. Ya, masalah apa? Dan beliau banyak mengkritisi atau mengoreksi sahabat yang meriwayatkan hadis yang tidak tepat. Begitu. Inilah nikmat dari menuntut ilmu. Yang ketiga, yang mendampingi Rasulullah SAW 10 tahun, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau masih kecil, datanglah ibunya yaitu Ummu Sulaim. Ummu Sulaim mengantarkan anaknya, saya masih kecil, dan menyatakan, ya Rasulullah, ini Unais. Namanya Anas, tapi ibunya manggil Unais. Yang paham bahasa Arab sedikit, isim tasghir. Ya, Unais itu mengecilkan nama itu dalam rangka kasih sayang. Ya, kayak seperti Rasulullah memanggil Umair, ya Umair, wahai Umair, pada anak kecil yang burungnya mati di tangannya. Ya, apa yang kau kerjakan dengan burung peliharaanmu? Itu Umair. Ya, Unais, ya ini sunnah juga memberi nama Abdullah jadi Ubaidillah. Itu isim tasghir, ya. Isim tasghir Unais, ya inilah Unais, dia anak cerdas ya Rasulullah. Doakanlah dia dan ini dia menjadi pembantumu. Nah itu. Jadi boleh seorang ibu datangi syekh yang alim, minta bermulazamah. Bahkan beliau Anas bin Malik mendampingi Rasulullah SAW 10 tahun, jadi pembantunya. Dan kesaksian Nabi nanti di sini ada sudah lewat. Ya, selama 10 tahun Nabi nggak pernah memarahi. Ya, tidak bilang kamu kerjanya kayak nggak pernah. Tidak ada yang bisa niru Nabi. Ya, tidak ada di muka bumi ini, hanya Nabi. Tidak ada seorang bos nggak pernah marahin kita kalau kita kerja sama seorang bos. Ya pasti ada. Kok kamu nggak ngerjain ini? Kok lambat nyerahkan laporan begitu? Kami Nabi tidak. Bahkan ada kasus Anas bin Malik disuruh sesuatu oleh Nabi, dia jalan, dia enggan sebenarnya, malas nama anak-anak. Di tengah jalan dia dapatkan anak-anak sedang bermain, dia bermain. Ya. Nabi cari, Nabi lihat, Nabi pegang lehernya dari belakang, gitu. Dilihat Nabi, oh iya saya harus, ya, langsung diajak. Nabi tidak marah sama sekali. Padahal Nabi ada keperluan, gitu. Inilah sifat Nabi yang telah kita lalui dan insya Allah kali ini kita masuk kepada sifat yang ke-13. Oh, sudah lewat itu. Di tempat lain saya sudah sampai kepada bagaimana Rasulullah tertawa juga sudah lewat. Ini sedikit-sedikit. Rasulullah adalah orang yang lembut, sudah lewat juga. Rasulullah adalah orang yang sangat pemalu, sudah lewat juga. Keberanian Rasulullah sudah lewat juga. Itu ada di video yang ke-19. Nah, kita masuk ke keberanian Rasulullah. Ya, secara ringkas saja. Jadi Rasulullah itu seorang yang berani. Ya. Secara ringkas ini yang sudah lewat. Dan keberaniannya itu terbukti di medan perang. Seorang mungkin jago pidato dan lain-lain, membakar semangat. Mungkin seorang komandan seperti itu. Begitu di medan perang, ini benar-benar komandan asli atau komandan palsu, KW. Kalau Rasulullah, ya kesaksian para sahabat, ya beliau
tidak pernah mundur, ya. Dan beliau pernah menjadi, ya, kesaksian Ali bin Abi Thalib. Ya, di sini mungkin pernah dijelaskan, saya jelaskan lagi. Ya, Ustaz Al-Fadil menulis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu yang kita tahu bahwa beliau pun orang yang juga sangat berani. Namun ketika berbicara tentang Nabi Muhammad SAW, ia berkata, ya, SAW dia berkata, kunna idza marral bas walaqiyal qaumul qaum, ya, ittaqaina bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fama yakunu minna hadun adna minal qaumi min, ya. Ini kesaksian seorang pemberani, Ali radhiyallahu. Ali radhiyallahu pernah menghadapi musuh berduel, musuh yang ahli senjata, ya, ya begitu. Tapi Ali menang. Nah, Ali radhiyallahu berkata, jika peperangan sedang memanas, lalu kaum yang satu telah bertemu dengan musuhnya, maka kami berlindung di balik tubuh Rasulullah SAW, sehingga tidak ada seorang pun yang lebih dekat dengan musuh daripada Rasulullah SAW. Ya, hadis riwayat Ahmad nomor 1347. Al-Nawawi menyatakan di dalam ta'liqnya bahwa sanad hadis ini sahih. Al-Nawawi pentahrid, mentaklik itu mengasih catatan, menyelidiki hadis satu persatu, ya, Musnad Imam Ahmad itu ada 52 jilid, ya begitu. Jadi hadis ini bisa kita percaya, ya, dengan sanad hadis ini sahih. Jadi setiap peperangan, ya, Rasul itu di depan. Bahkan, ya, seorang tokoh seperti Ali radhiyallahu yang pernah bertanding ngumpet di belakang Rasulullah. Nah, masih adakah komandan-komandan seperti ini, ya, yang berani, benar-benar berani, gitu. Dan ketika perang Hunain, sahabat itu banyak, umat Islam banyak melawan musuh, tapi mereka tidak bertawakal kepada Allah, bertawakalnya kepada jumlah, sehingga waktu perang mereka kalah. Waktu kalah, kabur semua belakang. Ini sahabat manusia juga, ya. Dalam satu hadis maknanya, mukmin atau muslim boleh dia takut, boleh dia pelit. Maksudnya ada muslim itu takut, pelit, tapi muslim mukmin tidak dusta. Hati-hati dusta ini, ya, bisa menghancurkan keimanan. Begitu. Dan Nabi maju sendiri, lalu berkata, Nabi sedikit sekali bersyair. Salah satu syair yang ini, ana nabiyul kadzib, ana ibnu Abdul Muttalib. Aku nabi yang tidak pernah dusta, ya kan? Dan aku anaknya ibnu Abdul Muttalib. Beliau bukan menyatakan anaknya Abdullah, karena Abdullah bapaknya gak terlalu terkenal. Tapi Abdul Muttalib itu tokoh yang agung walaupun musyrik. Beliau pernah menghadapi Abraha, jumpa langsung dengan Abraha, ya, panglima Yaman atau raja Yaman yang ingin menghancurkan Ka'bah. Berhadapan langsung, mana Abdul Muttalib, ya, datang menghadapi Abdul Muttalib. Abdul Muttalib namanya Syaibah. Syaibah artinya yang rambutnya putih. Uban itu Syaibah kayak saya gini. Datang, Abraha kecewa karena Abdul Muttalib mengurus ontaknya saja. Ya, sudah selesai ontanya, dia duduk tenang. Lalu Abraha nyari. Awal aku dia mendengar nama kamu, ya, ini secara kaum saja. Aku hormat sama kamu, tapi setelah berjumpa aku kecewa. Aku pikir engkau akan melindungi Ka'bah, berperang sampai mati. Abdul Muttalib santai jawabnya kakek Nabi ini. Apa dia bilang? Kalau onta itu milik saya, ini onta saya harus lindungi, pastikan selamat dari tangan kamu. Tapi kalau Ka'bah milik Allah. Tuh lihat, mereka bertauhid dalam bab ini.
dalam bab rububiyah. Kalau Ka'bah milik Allah, dia biarkan dia yang ngurus rumahnya. Begitu. Ini yang orang-orang suka salah memahami. Apa itu? Ya, kok kenal tauhid rububiyah? Mereka bertauhid rububiyah tapi tidak bertauhid uluhiyah. Abdul Muthalib ini bertauhid rububiyah. Ka'bah Baitullah, ngasih anak Abdullah, namanya Nabi Muhammad Abdullah, tapi musyrik. Begitu, Abdul Muthalib musyrik. Kenapa dia musyrik? Karena mereka dapat ajaran dari Ismail, ya, lalu disimpankan. Ismail tauhid, bapak tauhid adalah Ibrahim. Ini sejarah flashback sedikit. Ismail mengajarkan tauhid di lingkungan Ka'bah, tapi ada tokoh yang membawa Hubal, patung ini patung itu, mereka musyrik begitu, ya. Makanya namanya ada Abdullah dan lain-lain. Nah, ini keberanian Rasulullah. Tidak, ya. Aku adalah seorang nabi yang tidak berdusta dan aku adalah anak dari Abdul Muthalib. Abdul Muthalib. Kenapa Abdul Muthalib? Dia punya tuan namanya Muthalib. Pas datang dari bepergian, bawa untuk ke arah Mekah. Siapa itu? Itu hambanya Muthalib tuh, begitu. Muthalib nama orang. Ya, ini nama yang syirik. Seperti Abdul Uzza, Rasulullah mengganti nama-nama yang mengandung kesyirikan. Mana entah siapa kamu? Abdul Uzza. La. Kamu Abdul Aziz. Ya, begitu. Boleh mengganti nama kita jika orang tua kita tidak paham mengandung kesyirikan. Ya. Baik. Kita juga sudah sampai di video sebelumnya bagaimana Rasulullah bercanda. Ini flashback sedikit karena kalau langsung ke poinnya nanti ya kurang bisa memahami. Ya, Rasulullah bercanda. Di zaman sekarang kita hidup semua dibecandain. Rakyat dibecandain, pemimpin dibecandain, semua bercanda yang membahayakan. Padahal ada hadis la dharra wa la dirar, tidak boleh membahayakan diri dan orang lain. Ya, seperti sekarang banyak bikin konten orang duduk ditarik kursinya. Ini bahaya sekali. Bisa membuat yang kecelakaan, bisa buta. Dan juga yang terakhir ada orang lagi kondangan pakai celana kolor, ya celana kolor gitu, ditarik di depan umum. Ini bercanda yang tidak boleh. Dan qadarullah orang ini bawa pisau, langsung dihujam dan mati. Sangat sayang bercanda sampai menghilangkan ya nyawa seperti ini. Bukan fisabilillah. Ya, fisabilillah bercanda. Ajib. Ya, ini apa? Yang kita hidup seperti itu. Kita bukan tidak boleh bercanda. Bercanda boleh karena Rasulullah bercanda. Tapi tidak pernah dusta sebagaimana kesaksian. Ya, gitu. Ana nabiyul kadzib, aku adalah nabi yang tidak dusta. Dan bahkan ini orang kafir Quraisy, Abu Sufyan tidak dusta. Waktu ditanya Heraklius, ya, waktu dia ingin memojokkan Muhammad SAW, ya, Heraklius panggil. Heraklius orang cerdas, dia tahu dusta apa enggak. Beliau itu ahli nujuh. Dulu sebelum Nabi diutus, berita-berita dari dukun tuh banyak benarnya, ya, karena setan nggak bisa menghancurkan. Ya, setelah Nabi diutus, setiap berita bohong dihujam oleh bintang dalam suratul Buruj, ya, begitu. Nah, Heraklius tahu bahwa akan ada Nabi lahir. Ya, sehingga dia dengar. Beliau juga Heraklius pernah mengirim, ya, waktu Rasulullah safar, ini nanti akan ada di sini. Safar ikut tijarah berdagang, ya, pendeta Bahira menyembunyikan
Ada di sini dilemahkan, tapi Ustadz termasuk yang memakainya karena ya tidak terlalu lemah atau ada periwayatan yang baik. Ya, pendeta Bahira jarang keluar. Jika ada pedagang musafir dagang, dia nggak pernah keluar. Dia selalu di mihrabnya, di gerejanya. Tapi pada saat itu dia keluar, lalu melihat ciri anak muda ini. Dia bilang, nih kamu jaga anak ini, ya, karena dia lihat tanda-tanda yang ya, ada yang sahih, ada yang tidak, ada yang didoifkan dan awan melindungi gitu. Karena Rasulullah nggak kebagian waktu para musafir ini duduk di bawah pohon, Rasulullah nggak kebagian karena masih kecil. Tapi awan datang gitu. Jadi didoifkan, tapi Bahira itu melihat tanda-tanda. Sembunyikan dia, karena aku baru saja sering didatangi tentara Romawi mencari utusan yang akan lahir. Karena tahu kalau utusan ini lahir, negara Romawi terancam. Sampai segitu seriusnya mereka. Dan Rasulullah cepat kembali, nggak boleh dia ikut lagi, kembali. Tentara yang datang nanya ke Bahira, adakah orang yang punya ciri-ciri ini? Tidak ada. Akhirnya tentara balik lagi. Nah, ini Nabi kita, Nabi yang Qurbanain. Nabi kita yang kita pelajari ini korban dua. Pertama, turunan dari Ismail yang hampir disembelih Allah ganti jadi domba. Yang kedua Abdullah. Ya, Abdullah itu hampir disembelih, dikorbankan oleh Abdul Muthalib dalam kisah sirah begitu. Ya, tapi diganti onta. Berdasarkan nasihat peramal tua perempuan, bagaimana aku sudah bernazar kalau aku begini-begini mau sembelih anakku yang ini. Sudah diundi namanya. Kalau keluar nama Abdullah berarti harus disembelih kan? Kamu ganti dengan onta 100 atau apa. Sampai 3 kali dikocok keluar terus. Sehingga Abdul Muthalib mengganti nyawa Abdullah, bapaknya Nabi, dengan onta yang banyak. Jadi Qurbanain ini sirah, ya, Nabi kita SAW. Dan yang canda Rasulullah kalau kita mau lihat sedikit, karena sudah lewat, silakan dilihat di video ya sebelumnya, yaitu 18-19. Ini yang 20. Ya, mari kita simak beberapa contoh candaan ala Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW mencandai Anas bin Malik, ingat Anas bin Malik siapa? Pembantu Rasulullah. Waktu Ummu Sulaim menyerahkan, dan seorang tua itu mendampingi pendidikan anaknya. Coba lihat Ummu Sulaim. Ummu Sulaim menyerahkan anaknya dan, wahai Rasulullah, doakanlah ini anak cerdas. Lalu Rasulullah doakan, Allahumma makthur malahu wa waladu. Makna qaul seperti itu. Ya Allah, perbanyaklah hartanya dan anak-anaknya. Maka Anas bin Malik waktu wafat meninggalkan kebun-kebun yang subur, banyak kebunnya. Harta dulu ya, baru anak. Dan meninggalkan anak cucu sekitar 100. Itu Anas bin Malik tercatat. Bahkan pernah dalam hadis Bukhari, beliau sholat Aid tidak gabung dengan khalifah dan dapat uzur karena tempat sholat Aid yang di lapangan itu jauh. Lalu dia minta uzur, bolehkah aku sholat dengan keluargaku? Diizinkan. Ya, keluarganya banyak, 100 lebih. Ya, tapi kita nggak boleh beda pendapat terus sholat sendirian di rumah sama anak istri. Istrinya juga belum tentu dengerin kita, ya kan? Apalagi anak kita yang masih kecil-kecil. Nggak boleh. Ada seorang ustadz, ya bukan ustadz, pemuda baru belajar pakai hadis ini. Ya, saya diskusi dengan Ustadz Hakim dan lihat lagi Fathul Bari, tidak boleh itu. Misalkan beda pendapat, ya dia susah mencari salat yang sesuai dengan pendapat dia. Terus dia salat sama anak istrinya. Banyak sekali syiar yang hilang. Lain Anas bin Malik bukan karena beda pendapat dengan khalifah. Dia sama dengan khalifah tapi jauh, kalau jalan keburu selesai. Dan kaum dan anak-anak itu 100-an lebih. Maka dia sholat sendiri di daerah itu boleh.
tapi tidak boleh dipakai serampangan hadis dan syarah, begitu ya. Nah, Anas bin Malik beliau bersabda tentang Anas bin Malik, wahai yang memiliki dua telinga, ya dzal udhunain. Ya, Rasulullah manggil Anas bin Malik, wahai yang mempunyai dua telinga. Abu Usama menjelaskan bahwasanya panggilan tersebut adalah bentuk candaan Rasulullah SAW terhadap Anas bin Malik. Ya, ini hadis riwayat Tirmidzi nomor 1992, dinyatakan sahih oleh Al-Albani. Sahih ya. Jadi boleh kita bercanda sama anak kita sekali-kali, wahai yang punya hidung, wahai yang hidungnya satu, boleh. Kalau dia marah, kok ayah panggil aku yang punya hidungnya satu? Nah, emang kamu hidungnya dua? Itu bukan bercanda yang bohong, itu enggak bisa. Rasulullah gitu. Ya dzal uznain, wahai yang punya dua telinga. Ya, kecuali ada memang orang yang telinganya mungkin cacat, perang, udah terlepas, jangan dipanggilin, nggak bagus ya, itu mungkin meledek. Ya, atau ada orang yang mungkin matanya sakit, ketinggal satu, jangan bilang, ya jangan, wahai yang punya dua mata, kamu nggak lihat apa saya satu mata, nanti debat. Padahal kan untuk bercanda ini. Anas bin Malik mengisahkan bahwa suatu ketika ada seorang yang meminta tumpangan kepada Rasulullah SAW. Beliau pun bersabda. Jadi Anas bin Malik, ini lihat perawi terbesar, ya, Bukhari, Aisyah, Anas bin Malik. Ya. Orang ini minta tumpangan, ya. Lalu Nabi bersabda, ini hamiluka ala waladin naqah. Ya. Aku akan memboncengmu di atas anak unta, ya. Hamil maka wanita yang hamil. Hamil itu dari bahasa Arab, sedang mengandung, membawa, ya. Jadi aku akan memboncengmu di atas anak unta. Jadi ada seorang minta sama Nabi, ya Nabi boncengin aku, ya nanti aku akan boncengin kamu di atas anak unta. Orang itu pun menjawab dengan penuh keheranan, heran dia. Kok Nabi bilang mau berdua naik boncengan anak unta? Wahai Rasulullah, memangnya anak unta bisa ditunggangi? Jujur ya, polos pertanyaannya. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, ya wahal talidu al-ibala illa nuq, ya. Bukankah sejatinya setiap unta dewasa juga merupakan seekor anak unta? Nabi gak bohong di sini. Ya, semua mau unta yang gede yang harganya kalau di sini mungkin lemosin, itu anak dari sapi sebelum ibunya gitu. Jadi Nabi gak bohong, cuman membawa keheranan, gitu, ya. Dan banyak sekali kisah-kisah, ya, yang seperti ini. Atau di sini juga ada tentang orang nenek-nenek minta doakan agar masuk jannah. Nabi jawab tidak ada, ya, tidak bisa masuk jannah nenek-nenek, nangis dia. Ya, lalu Nabi jelaskan kepada dia bahwasanya, ya, kabarkan kepadanya, ya, ahbiruha annaha la tadkhuluha wa hiya ajuz. Kasih tahu dia nggak akan masuk jannah dalam keadaan tua, nenek-nenek, ya. Karena Allah akan merubah usia kita, usia 30-an begitu, sesuai dengan ayat. Ini candaan Nabi yang perlu saya ulang karena manfaatnya banyak sekali. Sifat adil Rasulullah SAW, ya. Sifat adil juga telah dibahas, ya, di mana Rasulullah sangat adil. Di mana ada orang yang mencuri, wanita mencuri, lalu minta syafaatnya Usama. Usama itu seperti anak Nabi atau anak angkat, ya, sehingga ingin jangan sampai dipotong tangannya. Ya, lalu Rasulullah marah, Usama bin Zaid, ya, kau pada minta Usama, kamu tolong bicara sama Rasulullah, jangan sampai ada, ya, perkara ini terjadi. Maka Usama menghadap Rasulullah menceritakan ini, lalu Nabi marah. Ya, Nabi marah, ya,
dan marahnya itu mengandung pelajaran. Apa Rasulullah bersabda? Innama ahlakal ladzi qablakum annahum kanu idza saraqa fihim syarifu tarakahu. Ya. Sesungguhnya yang membinasakan kaum sebelummu, yaitu Yahudi, Nasrani dan lain-lain, ya adalah jika ada orang yang mulia di antara mereka yang mencuri, maka mereka biarkan. Ya, kalau anak pembesar mencuri, biarin aja dia, itu anak pembesar. Nah, ini yang bikin kehancuran suatu bangsa. Dan ini Rasulullah katakan, sabdakan seperti itu. Rasulullah dapat tahu dari mana? Dari wahyu. Al-Quran wahyu, sunnah itu wahyu yain. Makanya ada apa di Madinah itu, di Madinah ada wahyu yain. Menghafal Quran, Bukhari, Muslim, Sunan Nabi Daud dan kutub Tis'ah. Ya, ada anak muda yang kecil itu namanya jihad, ya buta, hafal itu semua. Bahkan ditambah musnad, ya ma'azim, kitab-kitab besar. Ya, kalau orang lemah, ya. Namun jika yang mencuri adalah orang yang lemah, maka mereka menegakkan hukum atas orang tersebut. Demi Allah, sungguh jika Fatimah binti Muhammad mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Inilah keadilan Rasulullah. Beliau tidak pandang anak yang tersayang, yaitu Fatimah, yang secara wajah mirip ayahnya. Ya, apa suami dari orang yang dia cintai yaitu Ali, ya, bin Abi Thalib, begitu. Dan jika Fatimah, ya, di sini pakai sumpah. Sumpahnya wa yallah law anna Fatimah, ya, bintu Muhammad, ditegaskan nasabnya. Fatimah banyak, ya, bisa aja Rasulullah pakai ini, kalau bahasa Inggrisnya white lie, bohong yang dibolehkan, ya, bohong yang dibolehkan. Fatimah, kalau dia ini begitu ditanya, ini mungkin Fatimah mencuri, oh maksud saya Fatimah yang ini, bukan ini. Itu nggak boleh. Fatimah bintu Muhammad, jelas sudah, ya, karena nasabnya disebut. Nggak bisa berkelak, ya, mengelak lagi beliau kalau benar-benar. Alhamdulillah, dan alhamdulillah ini membuat pelajaran kalau bersumpah yang jelas, ya, begitu. Ya la sarakat laqata'tu yadaha. Jika dia mencuri, aku potong tangannya. Itu keadilan yang benar-benar adil. Maka yang ada keadilan itu hanya di Quran dan Sunnah. Al-Quran, Allah tidak perlu kepada kita sedikit pun. Mau Allah membela siapa? Ya, dalam surat Al-Mujadalah itu Allah membela seorang perempuan. Ya, baca itu surat. Ya, seorang perempuan mengadukan keadaannya. Allah bela dan lagi. Sehingga Umar, dia kalau wanita ini ngomong, Umar dengarkan. Lalu ada sahabat menegur, ya Umar, engkau begitu serius mendengarkan ibu-ibu itu, ya, kalau sekarang mak-mak, kamu tidak tahu Allah saja mendengarkan ucapannya. Ya, baca surat Al-Mujadalah, ya, begitu. Nah, itu kesan-kesan dari keadilan. Ya, Allah tidak memandang, ya, siapa, dalam menjelaskan Allah ya la yastahi, ya, Allah tidak malu juga memberi misal seperti nyamuk, ya, dalam Al-Baqarah. Baik, kita masuk kepada sifat sabar Rasulullah SAW, yaitu sifat Rasulullah di nomor 20 dalam Selayang Pandang sifat Rasulullah SAW. Sayangnya di PDF belum ada itu. Jadi boleh silakan sambil nanya, ya, jika perlu bertanya sambil jalan. Sifat sabar Rasulullah SAW. Rasulullah SAW merupakan teladan bagi kaum muslimin dalam bersabar. Banyak peristiwa-peristiwa menjadi bukti akan hal ini. Di antaranya ketika Rasulullah terluka dalam perang Uhud, Rasulullah SAW bersabda, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun.
Ya, begitu. Rasulullah terluka. Nah, ini faedah dari hadis ini. Rasulullah berdoa, bukan hancurkan ya Rasul, ya Allah hancurkan itu karena melukaiku. Tidak begitu. Sifat sabar Rasulullah, ya Allah ampunilah kaumku. Ya sungguhnya mereka tidak tahu. Ya uzur bil jahl. Orang bodoh, orang nggak tahu, ada uzur. Ya, tapi kena dosa tidak menuntut ilmu. Tidak boleh ada seorang menyatakan alhamdulillah saya bodoh. Nggak boleh alhamdulillah saya bodoh. Coba kalau masalah nyari uang, alhamdulillah saya miskin, nggak bisa nyari uang. Alhamdulillah, nggak boleh begitu. Rezeki ilmu harus dicari. Kalau nggak tahu bertanya. Ya, obat dari tidak tahu adalah bertanya. Ya, begitu. Atau belajar ilmu. Tapi kalau dia berbuat ya tanpa ilmu itu dapat uzur bil jahl. Ya di sini habis melukai nabinya, Nabi berdoa Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Wahai ya Allah, ampuni kaumku, mereka tidak tahu. Begitu agung, begitu besar hati Rasulullah SAW. Raufur Rahim. Ya, dalam surat Taubah ayat akhir Raufur Rahim. Allah menaruh salah satu sifatnya Ar-Rahim kepada nabinya, yaitu Rauf Rahim. Rauf Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini ada kaidah, seseorang boleh namanya Rahim tanpa Abdul. Tapi Ar-Rahman, Rahman harus pakai Abdul Rahman. Ya. Karena ini sifat Allah yang luas. Kalau Rahim sifat Allah yang berhubungan, ya, ada silaturahim dan lain-lain itu. Ya, itu kaidah seperti itu. Kalau manggil Abdul Rahim, Rahim boleh. Tapi Rahman jangan. Rahman dulu ya Allah. Ya. Begitu kasih sayangnya Rasulullah pada kaumnya. Ya ini hadis riwayat Bukhari nomor 3477, Muslim 1792. Ya. Dan ini juga fawaid dari hadis ini, kalau jihad ya tidak boleh mencari ilmu kebal. Mau jihad nih, dulu saya diceritakan sendiri oleh orang tua saya karena rahimahullah bukan nggak paham ilmu, mereka mau melawan Belanda atau Jepang, mereka ke kiai, lalu kiainya ngasih pisang, di dalamnya ada jimat batu. Ya kalau bapak saya cerita, ya dia ragu-ragu, tapi temennya benar, yakin banget. Ya Allahu Akbar, tembak, ya syahid insyaallah. Ya semoga bisa bila karena kebodohan. Kalau bodoh ya insyaallah seperti itu. Seperti orang sekarang ilmu kebal, ya kalau masih ada hilangkan, karena ujung-ujungnya itu jin. Kalau Rasulullah saja nggak kebal, kok kita kebal? Dari mana ilmu ini? Kalau Rasulullah kebal, pasti diajarkan cara kebal. Misalkan baca ayat ini, ya tanpa nafas, misalkan Al-Baqarah tanpa nafas, kan nggak mungkin ya. Udah kebal sekali itu, bisa Al-Baqarah dari Alif Lam Mim sampai ya sampai akhir tanpa nafas. Yang kadang bisa, gurunya yang nggak bisa. Ini banyak kebohongan. Kebal itu kalau memang takut jihad, jangan jihad. Ya, duduk aja di rumah. Ini mati-mati juga. Misalkan istri ngamuk, dibanding kita pakai panci, tembaga, mati juga. Ya, betapa banyak orang mati. Khalid bin Walid perang terus sebelum Islam. Setelah Islam perang lagi. Beliau berhenti jadi komandan karena Umar dan takut manusia hulu kepada Khalid bin Walid. Beliau menangis. Ya, meninggal di atas tempat tidur. Padahal di setiap tubuhnya itu ada bekas bacokan. Ya, tombak, panah, apa tuh? Godam yang muter terhantai, semua sudah ada di tubuhnya. Beliau meninggalnya di atas tempat tidur. Dan beliau bersyair yang bahasa Arabnya saya enggak, maknanya aja, aku bersyair untuk para penakut. Coba lihat diriku ini, aku telah mengikuti perang dan aku mati di atas tempat tidur.
bukan dia mati medan jihad, padahal berharap banget. Siapa yang gak kenal Khalid bin Walid? Nabi Muhammad SAW pernah kalah di Uhud karena strategi. Salah satu kesalahan umat Islam. Kedua, strategi Khalid bin Walid manuver. Belaga kalah dia muter dan membunuh banyak sahabat. Sahabat tidak taat pada pimpinan, yaitu jangan bergerak apapun yang terjadi. Ya, namanya manusia melihat ghanimah sudah berantakan, itu padahal Khalid meninggalkan itu ghanimah untuk manuver balik lagi. Hampir terbunuh Rasulullah, makanya luka tuh. Jadi kaidah hadis ini banyak sekali fawaid. Fawaid itu manfaat, ya. Dan juga kesabaran Rasulullah terhadap kaum tokoh Khawarij. Jadi Khawarij itu ada sejak Rasulullah ada, namanya apa? Zulkhuwaisirah. Waktu Rasulullah sedang bagi-bagi harta, Zulkhuwaisirah ini berkata kepada Nabi, ya, adilah wahai Muhammad, sungguhnya ini bukanlah pembagian yang ikhlas. Nabi kadang-kala membagi fulan, beda-beda. Komandan beda, dan komandan baru masuk Islam beda lagi. Komandan yang sudah lama Islamnya beda lagi. Prajurit juga beda-beda. Prajurit yang sudah lama Islamnya malah sedikit. Yang baru-baru untuk melembutkan hati, ya, Rasulullah pernah ngasih di bab yang dermawan ini seorang anak tokoh Quraisy yang ingin membunuh Nabi. Begitu Fatul Mekah dia kabur. Nabi bilang kamu semua dapat perlindungan, dia balik. Nabi lihat nih orang yang cinta harta, dikasih 100 onta. Ya. Lalu beliau memuji-muji Nabi, dikasih lagi 200 onta, 300 onta. Nabi pernah membagi setelah peperangan untuk kaum Muhajir, banyak harta. Kaum Ansor tidak. Bahkan kaum Ansor bertanya, ya, kenapa begini ya Rasulullah? Lalu Rasulullah ceramah, apakah engkau ingin harta? Silahkan pilih. Mereka mendapatkan harta dan engkau pulang bersamaku ke Madinah. Oh, nangis itu. Kami ridho, kami ingin engkau bersama kami. Jadi pemberian itu bukan artinya kalau kita diberi Allah harta yang banyak, oh Allah cinta saya nih. Oh, yang miskin-miskin gak dicintai. Bukan. Bisa buat keimanan, cobaan keimanan, bisa untuk kebaikan, ya. Kalau dimiskinkan orang kayak gini nih kafir langsung, murtad ini. Makanya dikasih, ya, harta begitu. Dalam satu hadis, ya, saya panjang kalau nyari di sini ada saya catat. Allah memberi harta dan menahan harta seperti orang sakit. Orang sakit diabetes kayak saya gini nggak boleh makan gula, makan ini. Itu karena dokter sayang sama kita. Kita datang ke dokter spesialis, Bapak maka stop ya kalau minum teh pakai gula, pakai kopi. Itu untuk kebaikan kita. Jangan husnuzon pada dokter. Dokter, saya paling senang gula. Begitulah Allah. Allah memberi rezeki dan menahan rezeki karena sayang. Ini kalau orang ini dicor, dia pasti poya-poya, yang narkoba, khamar, wanita, maka ditahan. Ya, harta itu ditahan dalam rangka kebaikan dirinya. Tapi banyak kan kita nggak tahu. Saya sudah kerja, nyari kerja, sudah kerja segini aja. Itu yang nggak sholat, punya mobil, punya rumah di mana-mana, padahal nggak sholat. Akhirnya menghujat Allah. Na'udzubillah. Ini suuzon pada Allah. Padahal Allah menahan harta itu untuk kebaikan kita. Ya, pasti ada sesuatu di balik itu. Makanya kita berhusnuzon pada Allah dan berusaha terus. Ya, kadang-kadang memang ya, kesalahan kita dalam berbisnis, dalam bekerja, ya, tidak dipercaya dan lain-lain, ya, begitu. Silakan jika ada pertanyaan. Ini Zulkhuwaisirah. Ini 1 jam ya Bapak-bapak. Jika ada keperluan silakan. Zulkhuwaisirah itu adil. Kamu Muhammad, apa jawab Rasulullah? Wailak wa man ya'dilu in lam a'dil. Celaka kamu. Siapa yang akan adil jika aku tidak adil? Adakah orang lebih adil lagi dari aku? Gitu. Rasulullah begini bukan untuk sombong, ya. Biasa hadis yang kelihatan Rasulullah membanggakan diri itu biasanya la fakhar. Di ujungnya ada aku
utusan Allah, wala fakhar, dan tidak ada kesombongan. Itu untuk menjelaskan umatnya. Dan ini juga bukan untuk sombong, dan pantas Rasulullah karena utusan untuk berbicara kepada kaum yang jahil kayak ini. Zulkhuwaisir itu ghalil adab dalam bahasa Arab. Manggilnya Muhammad terus minta ya suruh Nabi adil. Ya, begitu. Dan para sahabat ya, sangat emosi ya. Ya begitu. Dan ini kalau dalam kisah lain itu hampir dipenggal, Rasulullah sudah tahan gitu. Itu kesabaran Rasulullah yang tidak kita miliki, dan kebanyakan kita tidak memiliki sifat-sifat ini. Tapi berusaha, terus berjuang gitu. Dan sifat lembut Rasulullah SAW dalam mengajar diriwayatkan dari Muawiyah bin Al-Hakam. Ini pelajaran kita di sini sebenarnya. Ketika beliau salat bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba ada lelaki yang bersin. Beliau pun mendoakan lelaki yang bersin tersebut dengan berkata, "Yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu." Jadi ini lagi salat berjamaah, ada laki-laki yang bersin. Ya, Muawiyah bin Al-Hakam radhiyallahu langsung menyambutnya, ya. Begitu. Para sahabat yang sholat pun mengarahkan pandangan mereka kepada Muawiyah bin Al-Hakam. Muawiyah bin Al-Hakam berkata, "Duhai ibuku, kehilangan anak, kenapa kalian memandang ke arahku?" Jadi ya, lagi sholat ada yang bersin, lalu Muawiyah ya rahimakumullah gitu, rahimakumullah. Ya, itu doa. Para sahabat nengok ke dia semua. Ya, terus ya Muawiyah nggak senang mereka nengok semua. Ya kalau sekarang kasus, kalau ini bicara ya. Ya ada tuh ustadz, salah seorang ustadz bagus. Ya, jika kita sholat, terus ada HP yang berdering, ya kita fokus sholat. Ya. Ba'da sholat, setelah salam, jangan mata semua ke dia. Semua kayak mencari siapa tuh yang tadi HP-nya berdering. Kita kasih uzur, dia akan malu, dia nggak mau berjamaah lagi. Karena mungkin dia terlambat pulang kerja, semua masih di kantongnya, dia juga mengejar rakaat, lalu dia lupa matiin silenin, itu wajar. Zaman sekarang begitu. Apalagi ada imam yang banting, ya nggak boleh juga. Kalau ini sengaja ini ngomong karena belum tahu ilmunya. Para sahabat ngeliat dia ke arah Muawiyah, ya. Muawiyah balik ngomong lagi, ya. Ini bahasa Arab ya, bahasa Arabnya nggak ditulis di sini. Ya, "Duhai ibuku, kehilangan anak." Maksudnya ada apa sih? Kenapa kalian memandang ke arahku? Ini lagi sholat ini, ya. Orang-orang menepuk paha-paha mereka dengan tangan begini. Orang Arab kalau kesel seperti itu. Ada riwayat di mana Ali dan Fatimah dibangunin tahajud oleh Rasulullah SAW, lalu Ali membangun. Kalau Allah bangunkan kami bangun. Rasulullah kesel, berpaha. Nah, ini sahabat Muawiyah sudah bilang doa. Setelah itu dipelototin, nanya kenapa? Terus saya dipelototin begitu. Sahabat yang sudah tahu kalau lagi sholat nggak boleh ngomong, dia gini, kul paha, ya. Lalu orang-orang menepuk paha-paha mereka dengan tangan. Muawiyah bin Al-Hakam melihat mereka ingin membuat dirinya diam, ya, jadi biar diam gitu maksudnya, ya. Ketika Rasulullah SAW selesai sholat, Muawiyah bin Al-Hakam mendapati hal yang sangat membekas di dalam dirinya. Apakah Rasulullah SAW memarahinya karena telah membuat keributan di dalam sholat? Tidak. Muawiyah bin Al-Hakam berkata, "Ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'dah hasana ta'liman min." Ya, aku tidak pernah melihat seorang seorang guru ya begitu lembut, begitu baik, ya, sebelum dan setelahnya. Itu kesaksian seorang murid istilahnya kepada gurunya, ya. Allah, demi Allah,
qaharani wala darabani wala syatamani, ya begitu. Dan demi Allah, beliau tidak menghardikku, tidak memukulku, tidak pula mencelaku. Ya, 3, kalau orang marah biasanya menghardik, memukul, mencela. Ya bisa-bisa. Ini kalau kita nih sudah menghardik, hardik itu dengan kata yang tinggi frekuensinya, terus memukul, baik mukul yang dengan kejam atau sedang tingkatan orang beda-beda. Atau mencela. Mencela ini lembut tapi menyakitin hati. Ya, pintar ya kamu, kayak kodok misalkan gitu. Itu mencela, nggak boleh. Ya. Kalau lagi marah, frekuensinya nggak tinggi, tapi kata-kata itu mengandung menyakitkan hati yang dicela. Ya, beliau SAW hanya berkata, sesungguhnya sholat ini tidak boleh sedikit pun ada pembicaraan manusia. Yang boleh hanya tasbih, takbir, dan bacaan Al-Quran. Ya begitu. Ini kaidah, ini ilmu untuk orang yang sholat. Ya. Inna hadhihi salata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Innama huwa tasbihu wa takbiru wa qiraatul Quran. Ya begitu. Silakan yang ada pertanyaan di bab ini. Ya, kita masih ada waktu 9 menit sebelum saya akhiri di bab ini saja, nanti makin panjang. Ya, karena bab yang kita pelajari sebenarnya ini masih mukadimah di bagian 21 sifat Rasul, sifat lembut Rasul dalam mengajar. Jadi mengajar itu nggak harus jadi guru, walaupun antum ini semua guru. Guru untuk istri, guru untuk diri sendiri, guru untuk istri dan anak-anak. Kalau memang Allah takdirkan kita tidak punya anak, guru untuk anak-anak saudara kaum muslimin yang lain. Artinya kalau orang nggak punya anak, Allah takdirkan Aisyah radhiyallahu anha tidak punya anak, tapi beliau adalah ummul mukminin, ibu dari semua kaum mukminin yang ngaku mukmin sampai hari kiamat nanti, sampai kita ini. Mereka walaupun tua, wahai ummul mukminin, begitu. Ya, wahai ummi, wahai ibuku. Ya, begitu. Ada pertanyaan yang sensitif, jangan malu, aku ibumu, begitu Rasul. Aisyah radhiyallahu anha. Beliau tidak punya anak, tapi mengajar. Syekh Mukbil, seorang ulama ahlul hadis, murid Syekh bin Baz, Syekh Albani, beliau punya murid ribuan. Ya, ada kesaksian dari anak-anak saya kalau beliau ngajar, dan salah satu ustaz, beliau kalau ngajar tuh nggak seperti gedung ini di lapangan padang pasir, karena udah ribuan muridnya. Dan beliau mengatakan, wahai anak-anakku, semua murid itu anaknya, kadang lebih tua dari beliau, tapi boleh. Ya. Saya suka dipanggil Mas Syekh Walid Saifun Nasr, wahai anak-anakku, padahal beliau sama saya beda beberapa bulan lebih tua saya. Ya, kalau di daurah jalan kita lambat mungkin, wahai anak cepat, begitu. Ya, ini adab seorang guru yang menganggap muridnya anak. Jadi bersyukurlah kalau antum bagian dari yayasan yang mempunyai pendidikan Al-Quran dan Sunnah, mungkin muridnya 1000 atau 600 atau 10, itu anak-anak antum yang kita jaga semua, anak-anak kita itu. Gitu. Dan Rasulullah begitu kepada muridnya, kepada umatnya. Yang habis melupakan saja didoain, apalagi yang sekedar salah. Ya, badui datang kencing, buang air kecil di masjid, sahabat sudah mau mukulin, ya, sudah mau geruduk, tinggal biarin dia, biar dia selesaikan dulu. Bayangkan, buang air kecil sudah selesaikan dulu, jangan dikejar. Kalau kejar kan berantakan, ada hikmahnya. Seorang ulama bilang, kalau dia lagi baru setengah buang air kecil, dikejar tuh buang air kecil bertambah susah, itu kemana-mana dia, mungkin dekat imam. Biarkan satu titik, itu Rasulullah itu memang semuanya sempurna. Itu kan per detik, per menit, per detik untuk berpikir seperti itu. Kalau bukan dari Allah nggak bisa. Kalau kita melihat, ya
Sekarang nih lagi kajian gini, tahu ada salah satu bapak-bapak kencing di situ, udah habis itu, udah tinggal nyawa pulang, ya kan? Diekspos lagi di medsos, lebih parah lagi. Ya itulah kita. Tapi Rasulullah tidak gitu. Dauh tinggal. Setelah itu ambil air, tuang. Bukan yang badunya yang disuruh. Kamu ambil air, tuang di tempat dia buang air kecil. Begitu indahnya Rasulullah. Guru yang sempurna. Makanya seorang guru apa saja, antum guru fisika, matematik, ekonomi dan lain-lain, ambil cara Rasulullah mengajar, ya akan nikmat mengajar dengan cara Rasulullah. Berat, ya berat, sesuatu yang pahalanya tinggi berat, tapi hasilnya nanti anak-anak didik antum di hadapan Allah mungkin memberi syafaat, ya begitu. Al ilmu yang fa'ubih, ya yang ta'ubih, kan tiga. Ya, waladun saleh, ilmu yang bermanfaat, dan waladun saleh yad'u lahu, ya, terus amal jariah. Ya, untuk bangun masjid, bantu masjid walaupun satu bata itu akan terus jadi jariah. Ya, begitu. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? 4 menit lagi. Pertanyaan boleh ditanya, jawabannya boleh pekan depan. Ya, karena kita bukan ulama di sini, kita harus cari dulu. Yang kalau yang saya bisa jawab, insya Allah saya jawab. Tapi biasanya kita ulas lagi di pertemuan akan datang. Dan jangan malu bertanya, jangan takut bertanya. Gitu. Dan ya silakan. Mungkin ini aja, nanti sebagai pengingat Bapak-bapak, di reminder lagi nanti sebelum ditutup untuk sholat isra. Oh iya. Dijelaskan juga keutamaannya juga. Iya. Ya, di dalam kajian ini kita mendapatkan 2 faedah, ya, yaitu doa Nabi di mana Rasulullah berdoa yang maknanya Allahumma barikhu ummati fi bukurihim gitu. Ya, makna hadis seperti itu. Ya Allah, berkailah kaumku, umatku di pagi hari. Alhamdulillah kita mendapatkan sholat sunnah sebelum fajar, dalam keadaan puasa, sudah sahur, itu pagi semua itu. Ya, ini hari pertama puasa. Mudah-mudahan semangatnya sampai terselesai begini semangatnya. Subuh bangun sahur, sebelum sahur mungkin istri masak, hendaklah ada Quran dibacakan di rumah itu. Baik anak, diri kita, kan istri masak. Kalau istrinya hafizah, alhamdulillah, sambil masak mungkin keluar tuh hafalannya. Ya, kalau istri nggak hafizah, dia masak atau kita yang baca Quran menemani. Ya, jangan nanti kalau udah siap bangunin ya. Ya begitu biasanya kita kan gitu. Enggak, temani dengan baca Quran ya. Dia senang lihat suaminya baca Quran, tambah semangat. Nah, itu keberkahan. Terus sahur bersama sama anak istri ya. Ya kalau masih berdua ya berdua, alhamdulillah. Kalau sendiri ya sendiri, nggak apa-apa ya. Sama orang tua dan lain-lain. Begitu kita sholat sunnah 2 rakaat di rumah, lalu sholat 2 rakaat di sini. Ya hadis menjelaskan 2 rakaat itu ada sahabat sholat 2 rakaat dan 2 rakaat ditarik 2 rakaat saja. Kamu ingin jadikan subuh 4 rakaat begitu ditegur. Jadi 2 rakaat di rumah, 2 rakaat di sini. Kalau misalkan wah ini kalau saya sholat 2 rakaat di rumah, di sini nggak ada. Karena seluruh sholat sunnah afdal fi baitihum. Seluruh sholat sunnah afdalnya di rumah. Seluruh sholat sunnah kecuali beberapa sholat. Seperti yang kita akan bacakan ada kajian itu ada syuruk ya, waktu syuruk 2 rakaat. Ini diperdebatkan. Ini maksudnya duha. Tapi ada hadis-hadis yang menjelaskan jika orang nunggu dalam baca Quran sampai waktu syuruk lalu dia sholat 2 rakaat, pahalanya seperti umrah. Gitu. Ada itu hadis-hadis itu. Dan boleh setelah sholat, setelah kajian ini selesai tunggu beberapa menit atau kajiannya ditempatkan berakhir sampai suruk, jadi ya 5 menit atau 5 menit sebelum suruk agar yang batal bisa wudhu lagi masuk lagi sholat.
ya, keluar kalau batal, ya, dan itu pahalanya besar seperti umroh, ya begitu. Mungkin nanti kita ada pekan depan kita akan gali itu sebentar sebelum ini secara detail ya, bukan secara wawasan saja, tapi dengan dalil-dalil dan perdebatan dalil itu. Ada juga yang menyatakan sholat suruh maksudnya duha di masjid. Ya, Rasulullah pernah mengerjakan. Yang tidak ada duha di masjid berjamaah seperti taraweh. Ini tidak ada. Ya. Ada beberapa pengelola pendidikan membiasakan anak-anaknya sholat di masjid berjamaah seperti taraweh. Nah, ini ulama menyatakan tidak ada sunnah. Kalau sendiri ada sunnahnya, ya, boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat. Duha artinya waktu di mana anak-anak kontak kepanasan, mulai ada panas, ya, itu waktu duha terus, gitu. Jadi karena kita ada di masjid, sebaiknya sebelum meninggalkan masjid sholat 2 rakaat. Yang batal silakan perbarui wudhunya, karena pahalanya besar dan kita ada di posisi Ramadan, ya, dalam keadaan berpuasa mencari pahala sebanyak-banyaknya. Ya, insya Allah jika ada kesempatan nanti dijelaskan di kajiannya Ahad menjelang buka dengan judul kilauan butir-butir mutiara Ramadan. Itu maksudnya insya Allah dijelaskan di situ tentang kemuliaan Ramadan dari amalan-amalan yang bernilai seperti mutiara, bahkan lebih. Ya, ini kiasan durar, bahasa Arabnya situ durar, ya, 6 mutiara. Itu lama biasa memakai itu. Ya, kita ini bahasa Indonesia saja, kilauan butir-butir mutiara Ramadan. Ya, insya Allah saya jelaskan di situ. Alhamdulillah jasa khairan untuk mengingatkan pentingnya amalan-amalan sunnah, karena belum tentu amalan wajib kita diterima. Penyempurna amalan wajib kita itu adalah sholat sunnah, puasa sunnah, itu untuk menambah. Ya, kita nggak tahu, kita berjalan atau mobil atau pakai motor, ya bannya itu bocor halus, kadang-kadang kita nggak sampai tujuan, maka perlu ditambal, ya tambal kecil gini. Sholat sunnah memang jauh, ya, kecuali sholat sunnah qabla al-fajr. Rakaatain yang qabla al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum fajar lebih baik daripada dunia dan isinya. Ya, artinya sunnahnya saja kayak gitu, apalagi wajibnya. Berpikir seperti itu. Ya, kalau Allah melalui Rasulnya menjanjikan salat sunnah sebelum fajar 2 rakaat itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Ya, apalagi salat subuhnya, gitu. Ya, artinya begitu. Kita memahami hadis dan tidak bertentangan. Berarti subuh lebih agung lagi. Dan itu sholat sunnah untuk membackup kekurangan dalam sholat wajib. Bisa tidak khusyuk, bisa kurang tumanina, bisa bacaannya salah, ya, bisa terbesit hal-hal yang tidak bagus dalam sholat kita. Itu ditambah dengan sholat sunnah. Ya, dan jangan merasa cukup dalam mengamalkan amal ibadah, karena kita tidak masuk surga dengan amalan. Kita masuk surga karena rahmat Allah, ya, dan kita masuk surga itu bonus. Umumnya kita ini calon api neraka, nanti ayatnya ada, ya, kecuali yang Allah selamatkan. Makanya di Ramadan ini ada malam-malam di mana setiap saat, setiap malam itu Allah membebaskan dari api neraka setiap kita. Nah, itu yang direbut. Wallahu a'lam. Saya mohon maaf jika kepanjangan dan ada penjelasan yang tidak tepat, yang kesalahan dari saya dan syaitan. Kebenaran dari Allah SWT kita pegang dan kita camkan dan kita melihat amalkan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum